Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 80-81. Mendengar ocehan Feng Zui, Nona Feng Ying langsung geram. Dia tidak menyangka kalau Feng Zui mengetahui rencananya. Karena Feng Ying hanya diam, Feng Zui pun langsung pergi meninggalkan Feng Ying yang masih kepanasan. Kurang ajar kamu Feng Zui, batin Feng Ying sambil menggertakkan giginya. Setelah selesai dengan Feng Zui, Feng Ying segera masuk ke ruang rapat. Beberapa saat kemudian rapat akhirnya selesai. Perusahaan Feng akhirnya kembali memiliki grup. Mereka pun menandatangani perjanjian yang berisi siapapun yang membatalkan kontrak akan menanggung kerugian yang banyak. Selesai rapat, Lion dan Yun Ai kembali ke hotel. Di dalam hotel, Lion fokus memeriksa semua dokumennya. Tiba-tiba dia teringat belum mengaktifkan handphonenya. Segera dia mengambil handphonenya dan membuat panggilan untuk Nana. Lion, apa kamu baik-baik saja? Suara Nana terdengar sangat khawatir. Aku baik. Bagaimana denganmu? Apakah kamu merindukanku saat aku tidak ada di rumah? Goda Lion dengan tersenyum. Dalam mimpimu, ucap Nana dengan ketus. Oh ya, kalau begitu aku malas pulang ke Korea. Ah, kenapa begitu? Kamu harus pulang. Kasihan perusahaanmu gak ada yang urus. Kamu juga masih sakit. Punggungmu perlu diobati. Aku bisa menjalankan perusahaan dimanapun aku berada. Nanti aku akan ke dokter. Ya udah kalau begitu. Nana benar-benar kesal dan kehilangan kata-kata. Haha, Nana kenapa susah sekali mengatakan kalau kamu rindu. Kalau kamu mengatakannya, sekarang juga aku akan kembali. Tapi baiklah, aku maklumi. Aku akan tiba besok pagi di Korea. Tapi aku akan langsung kantor. Jadi kalau kamu merindukanku, kamu bisa menemuiku di kantor. Setelah mengatakan itu, Lion langsung menutup teleponnya dan tertawa kegirangan di kamar. Sedang Nana merasa kesal dan membanting handphonenya di tempat tidur. Malam pun tiba. Lion memerintahkan Yun Ai untuk mengantar hadiah ke seseorang yang ada di kamar 455 di Hotel Glory. Karena harus buru-buru, Yun Ai menitip hadiah itu di resepsionis. Di kamar 455, Feng Yin sudah siap dengan pakaian tipis dan seksi. Beberapa anggur sudah tersaji di atas meja. Dengan gelisah dia menunggu kedatangan Lion. Tak berapa lama terdengar suara ketukan pintu. Feng Yin langsung berlari. Namun dia kecewa saat membuka pintu. Ada titipan buat Nona, ucap resepsionis itu sambil mencukurkan kotak kado kecil. Feng Ying mengangguk dan meraih kado itu. Setelah itu dia segera menutup kembali pintu kamarnya dan membawa kado itu ke dalam. Alangkah kagetnya dia waktu membuka kado, yang ternyata berisi satu buah kartu yang dia berikan ke Lion dan sepucuk surat. Maaf Nona Feng, saya tidak bisa menemui perempuan terhormat, cantik dan berharga seperti Nona di sebuah hotel kalau bukan urusan pekerjaan. Terlebih di malam hari. Semua karena saya ingin menjaga nama baik Nona. Mungkin calon istri saya tidak ada apa-apanya di mata Nona. Tapi bagi saya dia adalah hal yang paling berarti. Dan saya tidak butuh pemberian apapun darinya. Selain dia tetap bersama saya. Setelah membaca surat itu, Feng Ying merasa malu sekaligus geram. Tanpa sadar dia meremas surat kecil itu lalu melemparnya dengan kasar. Dia benar-benar dibuat frustasi oleh Lion. Sialan kamu Kim Lion. Ternyata kamu hanya mempermainkanku. Batin Feng Ying menahan sakit hatinya. Keesokan paginya, Nana terbangun dan teringat kalau hari ini Lion akan pulang. Tapi dia lupa di bagian ketika Lion mengatakan kalau dia akan langsung ke kantor. Pelayan gong. Apakah Lion sudah bangun? Tanya Nana. Oh, Tuan tidak pulang ke rumah. Dia sekarang ada di kantor. Jawab pelayan gong. Nana cemberut. Kalau bukan karena dia ingin bertemu Lion pagi ini, mungkin sudah dari kemarin dia pergi dari rumah Lion. Apakah Nona mau sarapan? Tanya pelayan gong. Saya akan langsung ke kantor Lion saja. Setelah mengatakan itu, Nana bergegas kembali ke kamar Lion dan membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah selesai mandi, Nana mulai kebingungan karena dia tidak mungkin menggunakan pakaian yang digunakannya kemarin. Dia mencoba lagi menemukan kopernya tapi tidak ketemu. Pelayan pun tidak mengetahui di mana Lion menaruh koper Nana.
Aduh, aku harus pakai apa? Nana menggaruk kepalanya dan melirik di sekeliling kamar dengan kesal. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah lemari kecil dan imut tepat di samping lemari kaca milik Lion. Perasaan terakhir kali aku memasuki ruangan pakaian ini. Tidak ada lemari ini deh. Dan juga kemarin kenapa aku tidak melihatnya? Ucap Nana sambil menggaruk kepalanya. Karena tidak bisa menahan rasa penasarannya. Nana langsung membuka lemari itu. Dan alangkah kagetnya dia ketika menemukan berbagai macam model pakaian perempuan di dalam lemari. Dan itu terlihat seperti pakaian mahal. Oh astaga, kenapa Lion menyimpan pakaian wanita? Nana terkejut. Nana langsung membuat panggilan ke Lion. Tapi tidak diangkat. Nana menjadi semakin khawatir. Tanpa pikir panjang lagi dia mengambil satu setel pakaian dari lemari itu dan langsung mengenakannya. Setelah siap dia langsung naik taksi menuju kantor Lion. Sesaat kemudian Nana sampai di kantor Lion. Karena tidak menemukan Yun Ae, Nana bertanya pada sekretaris Lion. Untungnya dia mengenal Nana. Nona, apakah Tuan Lion ada di manganya? Tanya Nana. Tuan Lion sedang rapat. Jadi silahkan Nona tunggu. Ucap sekretaris itu dengan sopan. Nana tersenyum dan mengganggu. Sementara menunggu Lion dia mengecek semua email yang masuk. Anehnya dia tidak menerima email dari siapapun. Bahkan dari Lee Jun atau Yuri tidak ada. Apakah aku masih karyawan majalah bintang? Aku sudah lama izin. Mungkinkah aku dipecat? Nana menjadi khawatir. Ketika Nana sibuk dengan pikirannya. Dia tidak sengaja mendengar pembicaraan dari seorang gadis cantik dan sekretaris Lion. Dia langsung mengalihkan pandangannya ke sumber suara itu. Apakah bosmu ada di dalam? Tanya gadis itu. Tuan Lion lagi rapat. Ucap sekretaris itu. Berapa lama lagi? Tanya gadis itu. Mungkin sebentar lagi. Baiklah, aku akan menunggu. Ucap gadis itu. Sekretaris itu memberikan hormatnya. Setelah itu gadis itu duduk tepat di samping Nana. Nana mencoba mengabaikannya. Namun gadis itu melirik Nana sambil tersenyum dan menyapanya. Hai. Nana tersenyum dan menjawab sapaan gadis itu. Hai juga. Kamu imut sekali. Namamu siapa? Tanya gadis itu. Nana Halila itu namaku. Dan kamu bisa panggil aku Nana. Kalau kamu namanya siapa? Ucap Nana dengan senyum yang merekah. Dia merasa senang melihat gadis manis dan cantik yang mau menyapanya dengan ramah. Namaku Kyungmi. Tapi kamu bisa memanggilku Mimi. Jawab gadis itu dengan senyum merekah juga. Nana benar-benar mengagumi Mimi. Dia ramah. Dia juga cantik dan anggun. Dilihat dari cara berpakaiannya dan cara bicaranya. Mimi sepertinya bukan gadis biasa. Dia mungkin salah satu anak orang kaya. Tapi apa hubungannya dengan Lion? Kamu nunggu siapa di sini? Tanya Mimi. Belum sempat Nana menjawab. Lion dan Yun Ae datang. Ekspresi Lion berubah aneh melihat Nana tampak akrab dengan Mimi. Lion. Nana dan Mimi langsung berdiri menyambut Lion. Setelah Lion berdiri tepat di depan mereka. Secara bersamaan mereka memanggil nama Lion dengan senyum yang mengembang. Mimi melirik Nana dengan aneh. Ketika menyadari Nana ternyata juga menunggu Lion. Apakah dia saingan romantisku? Tapi rasanya itu tidak mungkin. Selera Lion kan tinggi. Batin Mimi menatap tajam ke arah Nana. Nana juga melakukan hal yang sama dengan Mimi. Kemudian mata mereka saling menatap. Siapa gadis cantik ini bagi Lion? Kenapa perasaanku tidak enak melihatnya? Batin Nana membalas tatapan Mimi. Melihat itu Lion merasa mau gila. Dia segera melirik Yun Ae yang ada di sampingnya. Bawa Nana ke mobil. Yun Ae langsung mengangguk kemudian meminta Nana untuk ikut dengannya. Tanpa bertanya Nana pun langsung mengikuti Yun Ae dengan patuh. Sedang Lion membawa Mimi masuk ke ruangannya. Sesekali Nana melirik ke belakang. Ada perasaan lain ketika Nana melihat Mimi dan Lion. Kapan kamu kembali? Tanya Lion dengan ekspresi dingin ketika dia dan Mimi duduk berhadapan di sofa ruangan Lion. Kemarin, aku datang bersama kakekmu. Katanya dia ingin kembali ke Korea karena tidak mau menunda acara pernikahan kita lagi. Aku tidak bisa menemukanmu di rumah sehingga aku kesini. Jelas Mimi dengan antusias. Ekspresi Lion mendadak gelap. Apa? Kakek sudah kembali?
Gumam Lion. Lion, kenapa kamu diam? Lanjut Mimi. Lion berdiri dari duduknya tanpa memberi jawaban pada Mimi. Setelah itu dia melangkah hendak meninggalkan Mimi. Lion, kamu mau kemana? Kita belum selesai bicara. Mimi mencoba menahan Lion. Lion berbalik dan menatap Mimi dengan dingin. Mimi, bukankah aku sudah mengatakan padamu, kalau aku tidak bisa menikah denganmu? Mata Mimi mulai memerah. Dengan mulut bergetar dia berkata, tapi aku mencintaimu. Kamu adalah cinta pertamaku. Karena kamu aku rela belajar mati-matian di Amerika biar bisa menjadi pendampingmu yang pantas. Dan juga kakekmu sudah lama menjodohkan kita. Mimi, dengarkan aku. Cinta tidak bisa kamu paksakan. Selama ini aku hanya menganggapmu adik kecilku seperti Zera. Dan juga aku sudah memiliki calon istri pilihan hatiku. Jawab Lion. Mimi merasa sesak mendengar pernyataan Lion yang mendadak. Yang dia tahu kalau Lion tidak pernah dekat dengan wanita. Tapi kenapa dia mengatakan sudah punya calon istri? Mimi merasa lemas dan jatuh di sofa. Tanpa memperdulikan Mimi yang mulai meneteskan air mata, Lion segera keluar dari ruangannya dan meninggalkan Mimi. Saat Lion hendak menuju pintu keluar kantor, tiba-tiba dia menerima panggilan dari Yuri. Segera dia mengangkatnya. Ada apa, Kak? Untuk sementara jangan bawa Nana pulang ke rumah. Karena di sini ada kakek. Aku tahu. Setelah menerima telepon dari Yuri, Lion termenung sejenak melihat ke dalam mobil, di mana Nana duduk dengan tenang menunggunya. Kamu adalah duniaku. Oleh karena itu aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Batin Lion seraya memandang Nana dengan penuh cinta. Ketika melihat Lion berdiri cukup lama di depan pintu masuk kantornya, Nana menarik nafas dalam dan langsung keluar dari mobil untuk menghampiri Lion. Kenapa kamu bengong? Tanya Nana setelah berada di depan Lion. Lion langsung tersenyum melihat Nana. Gadis kecil kamu mengagetkanku. Ucap Lion sambil mengacak-acak rambut Nana. Ice. Lion, kamu membuat rambutku berantakan. Baiklah maafkan aku. Kalau begitu ayo kita masuk mobil dan bicara di rumah. Lion menarik tangan Nana untuk masuk ke mobil. Sedang di suatu tempat, Mimi menyaksikan tampilan kasih sayang itu. Ekspresinya berubah gelap. Ada butiran bening mengalir di pipinya. Sambil mengeratkan kepala tinjunya, Mimi berkata, jadi benar kalau gadis udik itu adalah saingan romantisku. Hahaha, Lion kamu memilih saingan yang terlalu mudah untuk aku kalahkan. Setelah bergelut dengan pikirannya, Mimi langsung meninggalkan kantor sesudah Lion dan Nana pergi. Sepanjang jalan Lion hanya terdiam. Dan itu membuat Nana semakin bingung. Kamu kenapa Lion? Batin Nana. Sesampainya di rumah, Lion menarik lengan Nana dan membawanya masuk ke ruang kerjanya. Nana duduk di samping Lion dan menatapnya dengan penuh tanda tanya. Kenapa kamu menatapku begitu? Tanya Lion. Dari tadi kamu diam saja. Ada apa? Tanya Nana dengan lembut. Bersambung.